Dalam Injil Lukas pasal 24, 39 sampai 43. Shalom teman-teman, Yeay Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersawo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan video dari seorang ulama di mana saat dia berceramah, justru yang dia bacakan kepada umat yang mendengar dia ceramah itu adalah Alkitab. Dan Injil Lukas pasal 24 mengenai Yesus menampakkan diri kepada para murid, itulah yang dibacakan pada waktu dia berceramah. Nah, kita akan simak cuplikan videonya. Setelah itu kita akan berikan tanggapan kita mengenai ulama yang membacakan Alkitab pada waktu ceramah. Mari kita simak video berikut ini. Dalam Injil Lukas pasal 24, 39 sampai 43, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendiri inilah, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kau lihat padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya, karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah kamu padaku makanan di sini? Kamu tidak percaya kalau aku ini beneran? Bukan hantu aku ini. Kepingin bukti yang lainnya? Adakah padamu makanan di sini? Ada makanan nggak di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya, Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Oh iya, beneran. Kalau hantu tidak makan ikan goreng berarti. Lah. Artinya mereka benar-benar ragu bahwa yang dibunuh itu adalah Yesus. Mereka tidak yakin. Dari yang ada sekarang ini pun tidak ada yakin, karena ayatnya bertentangan. Dalam Lukas yang tadi itu dinyatakan bahwa manusia itu kalau bangkit dari kematiannya bentuknya seperti malaikat, bukan dalam bentuk kasar tapi dalam bentuk halus. Tapi ada di sini mereka menyatakan Yesus bangkit dari kematiannya bentuknya kasar. Ada tulang, ada daging, makan ikan goreng lagi. Ini adalah satu bukti bahwa in yattabi'una illa dhon. Ya, demikianlah cuplikan video yang sudah kita dengarkan dari seorang ulama yang membacakan Alkitab dalam Injil Lukas mengenai Yesus menampakkan diri kepada para murid. Nah, perlu diingat baik-baik bahwa ketika Yesus datang menampakkan diri kepada para murid itu kondisinya sedang cemas, takut, karena kalau banyak orang mencari mereka, karena mereka dikatakan sebagai murid atau yang mengikut Yesus selama beberapa waktu saat mereka dipilih untuk menjadi muridnya. Itulah sebabnya rasa takut, cemas, dan mereka tinggal di rumah itu dikarenakan karena mereka takut. Bahkan di ayat sebelumnya dalam Lukas pasal 24 itu mereka sampai blank gitu ya, sehingga mereka harus dibukakan pikirannya oleh Yesus, sehingga mereka mengingat apa yang Yesus katakan, bahwa anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia, dan pada hari yang ketiga, dia akan bangkit. Dan itulah yang Yesus terus kumandangkan saat dia bersama dengan para murid. Tetapi faktanya, pada waktu Yesus mati di kayu salib dan dikuburkan, mereka ketakutan. Dan itulah sebabnya ketika Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada para murid bahwa apa yang dikatakan sebelumnya itu betul-betul terjadi. Dia bangkit dari kematian. Nah, dari Ustadz yang membaca Alkitab, saya teringat akan kisah yang dituliskan di dalam Filipi pasal 1, di mana Rasul Paulus juga mengungkapkan ternyata ada orang yang memberitakan Injil dengan maksud yang lain. Supaya lebih jelas, kita baca di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-15, 16, 17, 18. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Jadi ada dua orang ya, dikontraskan dengan kata tetapi. Ada yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud yang baik. Mereka memberitakan Kristus karena kasih,
Nah, orang yang memberitakan Kristus dengan maksud baik itu adalah mereka memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Jadi ada orang yang setia kepada Kristus dan setia kepada Paulus sebagai rekan sepelayanan yang memberitakan Kristus dengan benar. Tetapi ada yang lain karena kepentingan dirinya sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Jadi kalau ada orang yang memberitakan Kristus karena kasih, tetapi yang lain itu memberitakan Kristus demi kepentingannya sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Ternyata Paulus mengungkapkan bahwa mereka pikir dengan mereka memberitakan Injil yang berbeda dari apa yang diberitakan dengan motivasi yang salah, membuat Paulus makin berat bebannya. Tidak, kata Paulus ya. Maka dikatakan ayat 18, tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Perhatikan baik-baik ya. Tidak mengapa, kata Paulus ya. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Jadi Paulus tidak mempersoalkan ada orang yang memberitakan Kristus dengan maksud atau motivasi yang lain. Paulus mengungkapkan tidak mengapa. Intinya begini teman-teman. Kalaupun ada orang yang memberitakan Kristus dengan maksud yang baik, puji Tuhan. Tetapi kalau ada orang yang juga memberitakan Kristus dengan motivasi yang lain, dengan tidak ikhlas, atau kalau kita perhatikan ketika Ustadz membacakan Alkitab dan pasti motivasinya lain, karena dari argumentasi yang disampaikan dalam video tersebut memperlihatkan Ustadz tersebut bukan karena dia ngerti Injil, tapi karena dia punya motivasi yang lain, supaya umat yang mendengarkan makin tidak suka dengan kekristenan, bahkan tidak ikut Injil. Tetapi kata Paulus, tidak mengapa. Yang penting Kristus diberitakan. Dengan demikian saya juga berpendapat bahwa walaupun motivasi Pak Ustadz tadi tidak baik, paling tidak semua orang yang mendengarkan itu, mereka sudah tahu apa yang terjadi ketika Yesus bangkit dan dia menampakkan diri kepada para murid. Saya ingat pernyataan yang ditulis dalam 1 Korintus. Kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan orang Kristen. Tetapi puji Tuhan yang benar adalah Kristus telah bangkit. Maka keyakinan, kepercayaan, iman orang Kristen kepada Yesus Kristus itu tidak sia-sia. Dan biarlah berita kebangkitan Kristus yang sudah dibacakan terus menggerakkan setiap hati mereka yang sudah mendengarkan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.